Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin review satu buku yang berjudul Diary of a Rich Kid yang ditulis oleh Malcolm Magin. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak banget untuk Malcolm alias penulisnya karena ngasih aku ebook kopiannya tuh gratis dan aku dikasih 2 buku dari serial ini. Dan aku di sini cuma mau mereview untuk satu buku yang ini dulu ya. Jadi makasih banget sekali lagi aku ucapin untuk Malcolm. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Buku ini menceritakan tentang anak laki-laki yang bernama Robin, yang dia tuh punya 2 orang sahabat yang bernama Charlie dan Ken. Yang mana ketiga orang ini tuh adalah crazy rich alias orang-orang tajir melintir atau sultan gitu deh. Hingga suatu hari Charlie tuh punya rencana untuk terbang atau istilahnya tuh pergi dari tempat tinggalnya di Kuching ke Bahamas untuk liburan bersama 2 orang sahabatnya itu. Karena dia tuh nggak pengen lagi untuk tinggal di Kuching. Gimana sih cara ngomongnya? Kuching, nggak tahu. Karena ada satu kondisi di mana dia itu membuat Charlie itu muak gitu loh. Dia tuh berada di Kuching itu tadi. Tapi ternyata rencana mereka tuh justru runyam ketika kondisi yang mereka nggak sangka-sangka gitu loh ya. Ternyata akan turut mengikuti pada liburan Bahamas mereka. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi dan kenapa Charlie ini tuh kayak pengen menghindar gitu loh lah ya. Jadi kalian bisa baca sendiri di bukunya untuk tahu jawabannya. Narasinya sendiri di sini tuh menggunakan sudut pandang orang pertama dari sudut pandangnya si Robin, dan aku cukup suka gitu lah ya bagaimana penulis ini tuh udah menarik perhatian pembaca dari halaman awal dan mampu mempertahankannya hingga halaman akhir. Kita nanti akan disuguhkan dengan percakapan antara Robin dan Charlie di telepon, dan kita nanti akan dikasih tahu suatu kondisi yang ngebuat Charlie itu tadi mau meninggalkan Kuching dan mau ke Bahamas itu. Dan selanjutnya kita nanti akan mengikuti perkembangan kisah dari rencana 2 orang ini sampai akhirnya mereka ada di sekolah terus masih membahas rencana ini sama Ken dan akhirnya masalah tambah runyam pokoknya gitu-gitu sampai akhirnya mereka tiba di Bahamas itu. Oke, untuk alurnya sendiri di sini tuh cukup cepat gitu lah ya, dan gaya penulisannya si penulis itu cukup enteng dan ngalir surprisingly. Dan juga bahasa Inggrisnya tuh gampang banget untuk dimengerti meskipun vocabulary-nya tuh masih apa ya, ada lah ya yang aku nggak ngerti. Cuman surprisingly kalau aku baca satu kesatuan kalimat gitu, ujung-ujungnya aku juga paham gitu loh. Jadi kayak yang nggak terlalu membingungkan banget gitu loh, dan aku masih mengikuti konteksnya itu apa gitu. Dan juga di sini tuh ada beberapa apa sih kayak perumpamaan atau metafora atau idiom gitu lah ya yang ternyata aku paham gitu loh. Mungkin karena adanya ilustrasi itu juga ya, jadi kita tuh bisa paham akan kejadian yang lagi dialami beberapa tokoh di sini atau kayak lagi ada apa sih gitu. Pokoknya dengan adanya ilustrasi ini tuh juga membantu gitulah ya gitu. Selanjutnya untuk tokoh-tokoh, nah aku tuh nggak banyak komplain sih sebenarnya untuk tokohnya karena semuanya menurutku pas. Masing-masing karakternya tuh punya ciri khas tersendiri yang mana menurutku cukup memegang peranan gitulah ya untuk keseluruhan ceritanya. Contohnya aja seperti tokoh Robin yang di sini tuh dia tuh digambarkan sebagai anak orang kaya gitu, tapi dia tuh sebenarnya pengen terlihat biasa-biasa saja gitu loh. Dan apa ya, dia tuh semacam menghargai uang dan gak terlalu hambur-hambur gitu deh. Sementara untuk Charlie, dia tuh kayak crazy rich yang bener-bener gila harta banget. Pokoknya dia tuh glamour dan apa-apa branded gitu loh intinya. Pokoknya yang ya crazy rich gitulah ya. Dan sementara untuk Ken, aku tuh relate banget sama Ken jujur, karena dia itu digambarkan sebagai orang yang sederhana banget gitu loh ya. Dan dia itu bahkan apa ya istilahnya tuh dia nggak peduli even aku mau pakai barang branded ke atau enggak, itu bukan urusanku, yang penting aku nyaman aja gitu loh. Dan dia beneran kayak bukan orang yang merasa aku harus memaksakan diri gitu, enggak. Dan dia tuh sering banget merasa apa ya, terpukau atau terkesima gitu lah ya intinya ketika 2 tokoh
dua orang temannya ini tuh lagi membahas hal-hal yang luxurious gitu, dan sedangkan si Ken sendiri tuh kayak oh my god gitu loh, kayak aku bener-bener relate gitu loh, somehow aku relate sama dia. Jadi ya gitu deh. Semacam kondisi dia tuh terjepit di antara dua orang kaya gitu lah ya. Padahal dia sendiri juga gak segitunya gitu. Dia tuh juga bukan orang yang glamour-glamour amat gitu loh. Oke, sekarang aku mau bahas untuk hal yang aku suka. Nah, di sini tuh humornya sih yang jujur aku bikin ngakak gitu ya. Dan humornya tuh bener-bener bukan humor yang garing atau yang gimana gitu. Yang menurutku humornya tuh cukup realistis ya. Contohnya aja kayak ini, terus ada ini, sama ini juga deh. Belum sama ini juga yang terakhir. Sementara untuk kekurangan menurutku tuh terletak bukan kekurangan ya, ini sebenarnya kayak apa ya? Mungkin saran gitulah ya yang bisa aku kasih. Nah, ini tuh terletak di tagline buku ini, yaitu A Novel with a Coolest Secret, yang menurutku tuh nggak match dengan keseluruhan cerita. Malahan tuh aku nggak menemukan unsur secret itu sendiri di dalam sini, dan pada awalnya aku tuh ngira kalau cerita ini tuh bakal kayak ada detektif gitu kan, atau apa kayak gitu, mungkin kayaknya bakal kecurian uang banyak. Akhirnya tokoh-tokoh di sini jadi crazy rich. Pokoknya kayak gitu-gitu. Tapi ternyata enggak sih ya. Buku ini justru kebanyakan hanya menuturkan kisah petualangan dari 3 tokoh ini. Terus juga hal-hal yang hanya dimengerti oleh orang-orang super tajir melintir atau orang kaya. Ya pokoknya yang semacam kayak gitu. Tapi ya karena aku juga nggak menaruh ekspektasi terlalu tinggi juga ke buku ini, meskipun aku bilang tadi kalau dikiranya ada detektif gitu, tapi ya nggak setinggi itu juga. Maksudnya gimana ya? Pokoknya kayak gitu. Jadi aku tuh nggak kayak merasa terlalu kecewa banget gitu loh. Cuman saran aku aja ya, mungkin tagline-nya itu mungkin bisa dirubah aja sih. Mungkin bukan Coolest Secret tapi lebih ke Coolest Adventures gitu lah ya menurut aku, karena lebih cocok aja kalau pakai adventure gitu. Oke, sekarang adalah poin terakhir, yaitu adalah rating, dan aku mau kasih 4 dari 5 bintang untuk novel ini. Dengan beberapa kekurangan yang udah aku sebutin tadi, itu tuh nggak membuat aku kayak pengen mengasih rating rendah gitu, enggak. Dan bukan juga karena kita kerjasama untuk mereview buku jadi aku kasih rating tinggi, enggak banget ya. Karena rating di buku ini dan juga rating di beberapa video review buku lainnya itu adalah murni itu review dan juga rating dari aku sendiri, itu nggak dipengaruhi pihak siapapun. Jadi ya it's a pure guys. Jadi kalian gak usah kayak takut gitu, enggak. Meskipun aku sama Malcolm bekerja sama untuk review gitu lah ya, itu nggak ngebuat aku harus ngasih rating tinggi, karena emang ceritanya senagih itu. Kalau kalian gak percaya, kalian bisa tanya aja ke beberapa reviewer di Goodreads, karena banyak juga orang yang ngasih rating tinggi di Goodreads. Ya nggak jarang juga ada orang yang ngasih nilai rendah karena mungkin suatu alasan. Dan menurut aku nggak menemukan hal yang membuat aku harus mengasih rating rendah itu, aku nggak menemukan, syukurnya. Jadi ya kayak gitu. Oke, itu tadi untuk review Diary of a Rich Kid karyanya Malcolm Magin. Sekali lagi aku mau ngecapin makasih banget ya Malcolm udah dikasih gratis itunya, ebook copiesnya. Dan gimana dengan kamu? Kamu yang sudah baca, kasih rating berapa untuk buku ini? Dan aku memang rencananya mau baca buku keduanya sih, dan masih belum ada waktu sih sebenarnya. Jadi kalian tungguin aja. Dan kayaknya sampai sini dulu untuk videonya. Aku mohon maaf banget kalau agak bertele-tele. Oke, I'll see you on my next one. Bye-bye.